Selamat pagi, semangat untuk belajar AKM. Saya akan lanjutkan soal dan pembahasan AKM numerasi bagian keempat. Dan seperti biasanya, di akhir bagian ini nanti saya akan menguraikan kunci atau penyelesaian dari soal latihan bagian ketiga sebelumnya ya. Oke, langsung kita mulai pada teks yang pertama, yaitu mengenai gerakan keluarga berencana atau KB. Berikut ini disajikan informasi tentang jumlah penduduk yang melakukan KB menggunakan pil, suntikan, dan IUD di beberapa daerah berdasarkan data dari puskesmas setempat. Jumlah penduduk A, B, dan C yang melakukan KB menggunakan pil adalah 43 orang. Jumlah penduduk A, B, dan C yang melakukan KB menggunakan suntikan adalah 43 orang. Sementara itu, jumlah penduduk A, B, dan C yang melakukan KB menggunakan IUD adalah 44 orang. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Dimisalkan, X sama dengan jumlah penduduk A yang melakukan KB menggunakan pil, suntikan, dan IUD. Y, jumlah penduduk daerah B yang melakukan KB menggunakan pil, suntikan, dan IUD. Sementara Z adalah jumlah penduduk daerah C yang melakukan KB menggunakan pil, suntikan, dan IUD. Susunlah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV berdasarkan data dalam tabel. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan model sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sesuai dengan data tabel itu, yang pertama adalah 50% X tambah 30% Y tambah 10% Z itu sama dengan 43. Itu sesuai dengan data yang ada di tabel ya. Nah, jadi kalau ini kita sederhanakan kan 50% itu berarti 50 per 100. Nanti diperoleh jadinya 0,5X tambah 0,3Y tambah 0,1Z. Yaitu sama dengan 43. Nah, untuk persamaan berikutnya, yaitu 30% X tambah 30% X tambah 40% Z sama dengan 43. Ini yang menggunakan suntikan ya. Jadi kalau disederhanakan 0,3X tambah 0,3Y tambah 0,4Z sama dengan 43. Nah, sedangkan persamaan ketiga yaitu 20% X tambah 40% Y tambah 50% Z itu sama dengan 44. Kita sederhanakan menjadi 0,2X tambah 0,4Y tambah 0,5Z sama dengan 44. Maka sistem persamaan linear 3 variabel yang tersusun adalah berarti yang 3 ini. 1, 2, dan 3 ini ya. Jadi ditulis jadinya ini yang pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Dikatakan 3 variabel karena variabelnya ada X, Y, dan Z gitu ya. Ada 3 variabel. Lalu yang ke-28. Nah, jadi masih menggunakan teks yang sama. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar terkait jumlah penduduk yang melakukan KB di setiap daerah? Berilah tanda centang sesuai pernyataan-pernyataan yang benar. Nah, kita tulis dulu persamaannya ya. Ini tadi persamaannya udah kita peroleh di nomor sebelumnya. Jadi ini persamaannya. Jadi coba kita mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z masing-masing. Tentunya kita yaitu mengeliminasi. Yang pertama adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi kita tulis ini persamaan 1 dan 2. Nah, tentunya yang paling mudah kita eliminasi yaitu variabel Y ya. Jadi kita coret dengan cara mengurang ya. Nah, dikurangi, ini dicoret, maka diperoleh 0,5X dikurang 0,3X akhirnya 0,2X. Nanti diperoleh 0,2X kurang 0,3Z sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi ini kita peroleh atau kita nyatakan menjadi persamaan keempat, yaitu dengan 2 variabel X dan Z.
Jadi untuk mencari variabel X dan Z ini, kita cari atau kita eliminasi lagi dua persamaan supaya diperoleh variabel X dan Z. Nah, misalnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi kita tulis persamaan 2 dan 3. Jadi mengikuti eliminasi pertama, yang kita eliminasi adalah variabel Y, maka ini juga yang kita eliminasi variabel Y. Nah, jadi supaya sama, berarti persamaan kedua kita kali 4, persamaan ketiga kita kali 3 ya. Nah, jadi diperoleh hasil kalinya demikian. Nah, 1,2X tambah 1,2Y tambah 1,6Z sama dengan 172. Sedangkan persamaan 3-nya kita kali 3, ini menjadi 0,6X tambah 1,2Y tambah 1,5Z sama dengan 132. Maka variabel Y-nya bisa kita coret ya, dengan cara mengurangkan. Jadi diperoleh, nah dicoret, diperoleh jadinya 0,6X tambah 0,1Z sama dengan 40. Jadi udah ada dua persamaan ini. Nah, yang menggunakan dua variabel X dan Z, ini juga X dan Z. Jadi ini kita misalkan persamaan kelima, maka persamaan 4 dan persamaan 5 ini kita eliminasi lagi. Nah, eliminasi persamaan 4 dan 5. Kita tulis dulu persamaannya, ini persamaan 4, ini persamaan kelima. Jadi ini kita coba matikan variabel Z-nya. Nah, maka persamaan 4-nya kita kali 1 saja ya. Tapi persamaan 5-nya ini kita kali 3. Maka diperoleh jadinya untuk persamaan 4, 0,2X kurang 0,3Z sama dengan 0 tetap karena dikali 1. Sementara persamaan kelima ketika dikali 3, 1,8X tambah 0,3Z sama dengan 120. Jadi ini bisa kita eliminasi ya variabel Z-nya dengan cara dijumlahkan saja. Coret, coret. Maka diperoleh jadinya 0,2X tambah 1,8X tentunya jadi sama dengan ini 2X ya. Sama dengan 120. Maka diperoleh X-nya menjadi, nah kita peroleh X-nya menjadi 60. Jadi 60 orang. Jadi langsung saya buat ini. Kalau X-nya sudah dapat, otomatis Z-nya menyusul ya. Nah, jadi kita masukkan X-nya ke sini. Nanti diperoleh Z-nya sama dengan 40. Jadi kalau sudah dapat Z-nya, maka nilai Y-nya bisa kita cari. Terserah menggunakan persamaan 1, 2, dan 3. Nanti diperoleh nilai Y-nya sama dengan 30 orang. Maka dengan demikian, jumlah penduduk daerah A, B, dan C yang melakukan KB dengan pil, suntikan, dan IUD berturut-turut adalah 60, 30, dan 40. Pernyataan ketiga, jumlah penduduk di daerah C yang melakukan KB menggunakan pil suntikan ada 40 orang. Benar ya? Daerah C, ini tadi. Nah, untuk Z. Lalu pernyataan berarti ini benar. Ini ya. Lalu pernyataan keempat, jumlah penduduk di daerah B yang melakukan KB menggunakan pil suntikan. Nah, ini tadi berarti 30 orang. Berarti benar. Nah, sedangkan pernyataan kelima, 60 penduduk di daerah A melakukan KB menggunakan pil suntikan dan IUD. Berarti juga benar. Sehingga pernyataan yang benar pada nomor ini adalah pernyataan 3, 4, dan 5. Atau boleh kita buat pernyataan 1 salah, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga 4, 5 itu benar. Baiklah, kita lanjut ke teks berikutnya. Rumah dom, nah itu ya. Nah, bangunan tahan gempa. Rumah dom didesain dengan menggabungkan bangun ruang, tabung, dan setengah bola dengan mempertimbangkan resiko gempa bumi dan juga keberlangsungan pendidikan. Suatu sekolah akan dibangun dengan bentuk rumah dom atau dome ya. Nah, jadi sama saja. Bentuk bangunan itu akan diadopsi pada laboratorium sekolah. Sketsa rumah dom yang akan dibangun tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Ini gambar
nyatanya ya. Ini jambar sebenarnya, ini sketsanya kita buat. Berarti sketsanya adalah gabungan dari tabung dan setengah bola. Yang ini tabungnya, yang ini setengah bola. Oke, masuk ke soal nomor 29 menggunakan teks yang tadi. Tembok dan atap laboratorium tersebut rencananya akan dilapisi dengan cat eksterior. Luas bagian yang tidak dicat dan cat eksterior berupa jendela dan pintu adalah 3,5 pi meter kuadrat. Jika setiap liter cat eksterior dapat melapisi 3 pi meter kuadrat permukaan, maka cat eksterior yang dibutuhkan sebanyak. Jadi kita harus mencari luas dari bola dan luas dari tabung. Nah, sesuai sketsa saya, ini gambarnya. Jadi sampai di sini ada tabung, baru ke atasnya adalah bola. Atap bangunan berbentuk setengah bola, sehingga tinggi atap sama dengan jari-jari bola, yaitu 3,5 meter. Jadi diameter, artinya dari diameter kita peroleh jari-jari. Jari-jari itu setengah diameter, berarti 3,5. Sementara tinggi dinding itu sama dengan 6,5 kurang 3,5. Nah, ini jadi dinding yang dimaksud dari sini ya. Nah, dari setelah setengah bola ini ke bawah gitu ya. Setengah bola ini tadi panjangnya 3,5 yaitu diameternya tadi ya. Berarti tinggi dindingnya ini 6,5 dikurang tinggi atap ini ya, atau jari-jari bolanya. Berarti 6,5 dikurang 3,5 sama dengan 3 meter. Berikutnya luas dinding. Jadi dinding yang kita maksud adalah luas dari tabung ini. Nah, luas tabung atau luas dinding itu sama dengan 2 pi RT. Yaitu langsung 2 pi, R-nya itu jari-jari, sama dengan 3,5, T-nya ini tinggi dinding adalah 3. Diperoleh luas dinding sama dengan 21 pi meter kuadrat. Lalu untuk luas setengah bola. Nah, itu luas atap. Setengah bola berarti setengah 4 pi R kuadrat. Atau 2 pi dikali R-nya 3,5 pangkat 2. Diperoleh 24,5 pi meter kuadrat. Jadi inilah luas seluruh bangunannya. Nah, jadi yang harus dicat sebenarnya ini. Nah, tapi ada yang tidak dicat ya untuk eksteriornya. Berarti pintu dan 2 jendela. Katanya itu sebesar ini tadi 3,5 meter kuadrat. Maka luas yang mesti dicat, luas bagian yang tidak dicat ini tadi udah ada dalam soal, sehingga luas yang harus dicat adalah 21 pi, ini tadi berarti luas dinding tabung, tambah 24,5 pi yaitu luas atap, dikurang dari ini yang tidak dicat yaitu 3,5 pi. Sehingga diperoleh 42 pi meter pangkat 2. Maka cat yang diperlukan adalah 42 pi meter kuadrat dibagi dengan 3 pi. Nah, ini tadi ya. Karena jika setiap liter ini tadi melapisi 3 pi meter kuadrat permukaan. Jadi berapa liter catnya diperoleh nanti 14 liter. Gitu ya. Paham ya? Jadi jawabannya berarti kalau dia option A, B, C, D, E, jawabannya adalah cantik. Berikutnya adalah teks mengenai membentuk karakter peserta didik melalui karya wisata. Jadi ini boleh dibacakan nanti. Jadi ini yang terpentingnya diagramnya. Tujuan wisatanya, karya wisatanya kebun raya, observatorium, museum geologi, dan desa wisata. Ini frekuensinya atau jumlah orang yang memilih. Pertanyaan pertama berdasarkan teks tersebut. Sebelum pelaksanaan karya wisata, peserta didik diminta menyusun kerangka laporan pengamatan yang sesuai dengan tempat tujuan. Tempat tujuan karya wisata yang akan diberitahukan 2 minggu setelah pemungutan suara berlangsung. Mira merupakan peserta didik kelas 10-1 di SMA Tunas Bangsa. Ia ingin mulai menyiapkan kerangka laporan sejak dini berdasarkan kemungkinan terbesar tempat karya wisata yang dituju. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk topik laporan pengamatan yang harus dipersiapkan oleh Mira. Jadi kita tentukan dulu daerah yang pasti dituju, lalu apa topik nanti yang mesti dipersiapkan oleh si Mira, gitu ya. Jadi dasarnya adalah menentukan daerah yang dituju dulu, peluang. Nah,
Jadi coba kita ini perhatikan diagramnya ini ya. Jadi yang paling banyak jumlah pemilihnya adalah kebun raya sebenarnya, tetapi karena ada 2 orang gitu ya, ada 2 peserta didik yang belum mengikuti pemungutan suara, jadi bisa kita ambil kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah apabila 2 peserta didik memilih kebun raya Bogor, jadi apabila 2 ini, maka tempat tujuan karya wisata adalah kebun raya, sudah jelas gitu ya. Kalau yang 2 itu memilih ini, pasti ini tujuan utamanya. Lalu kemungkinan kedua, apabila 1 dari 2 peserta didik memilih kebun raya, tempat tujuan karya wisata adalah, jadi kalau dari 2 orang tadi, 1 memilih di sini, gitu ya, maka tetap tempat tujuannya adalah kebun raya. Kemungkinan ketiga, apabila 2 peserta didik memilih observatorium. Jadi kalau 2 yang tadi, yang belum memilih, ini memilih observatorium, maka tempat tujuan karya wisata adalah observatorium, karena jumlahnya jadi 10 nanti ya. Nih. Kemungkinan terakhir, apabila 2 peserta memilih selain kebun raya dan observatorium, jadi tempat tujuan karya wisatanya adalah kebun raya. Jadi kalau memilih antara museum geologi dan desa wisata berdua orang tadi, 2 orang yang tidak hadir tadi, jadi tetap ini yang menjadi tempat tujuan wisatanya ini ya, adalah kebun raya. Oke, tempat tujuan karya wisata yang mungkin dikunjungi adalah kebun raya atau bukan kebun raya Bogor ya, maaf, itu kebun raya atau observatorium. Sehingga topik yang perlu dipersiapkan Mira adalah berarti yang berhubungan dengan kebun raya dan observatorium, yaitu untuk pernyataan pertama ini benar, varietas tumbuhan dalam satu jenis, lalu populasi hewan dan tumbuhan dalam satu daerah, lalu posisi rasi bintang pada waktu tertentu. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, ini berhubungan dengan kebun raya ini ya. Ini kebun raya. Lalu lapisan-lapisan tanah dan batuan ini pasti salah karena ini berhubungan dengan geologi. Sementara tujuan yang ditetapkan tadi yang 2 ini ya, kebun raya dan observatorium. Untuk pernyataan keempat, keragaman UMKM suatu wilayah. Ini adalah salah. Itu berhubungan dengan ini ya, desa wisata gitu ya. Sehingga untuk pernyataan kelima ini sudah benar. Itu berhubungan dengan ini ya, observatorium gitu ya, observatorium. Posisi rasi bintang pada waktu tertentu. Maka jawaban yang benar adalah pernyataan 1 benar, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga dan keempat salah, pernyataan kelima benar. Berikut teks mengenai rute perpustakaan keliling. Pemerintah Kota Bengkulu mengadakan perpustakaan keliling untuk menarik minat baca masyarakatnya. Perpustakaan keliling tersebut akan mengunjungi kelurahan-kelurahan dan sekolah-sekolah di Kota Bengkulu secara bergantian. Mobil perpustakaan keliling bermarkas di perpustakaan kota. Pada bulan Agustus, perpustakaan keliling akan mengunjungi 3 kelurahan dengan rute seperti di samping. Tidak hubungannya dengan peluang nantinya ini ya. Kira-kira perpustakaannya akan menuju mana saja dari 3 daerah ini? Kebundari, Angkut Dalam, dan Penurunan. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi kita masuk ke pertanyaan aja coba ya. Berdasarkan hal tersebut, pasangkan pernyataan di sebelah kiri dengan peluang yang paling tepat di sebelah kanan. Oke, baik, kita coba munculkan rutenya ya. Ini rute kemungkinan dipilihnya tujuan oleh petugas. Peluang terpilihnya jalur yang mengarah ke penurunan. Jadi sebenarnya ini ada 4 jalur. Peluang terpilihnya jalur yang mengarah ke pegunungan, berarti ini ada 2 jalur dari 4 jalur.
Berarti peluangnya adalah 2/4 atau setengah. Lalu peluang untuk boleh kebun dari atau anggur dalam sebenarnya sama ya. Nah, peluangnya untuk terpilihnya jalur yang mengarah ke kebun dari berarti ini karena hanya ada satu jalur berarti 1 dari 4 jalur yang tersedia. Sementara peluang terpilihnya jalur yang mengarah ke anggur dalam juga 1 dari 4 jalur yang tersedia, 1/4. Sehingga kita coba pasangkan pernyataan pertama, kesempatan kelurahan Kebun Dari dikunjungi pada hari pertama. Kebun Dari berarti 1/4. Gitu ya, berarti 1 kita pasangkan ke B. Ini ya. Lalu kesempatan kelurahan penurunan dikunjungi pada hari pertama. Ini penurunan berarti ini tadi 2/4 berarti setengah. Berarti pernyataan kedua dipasangkan dengan D. Ya. Lalu pernyataan ketiga, kesempatan kelurahan Anggut dalam dikunjungi pada hari pertama. Anggut ini tadi 1/4. Berarti pernyataan ketiga pasangannya juga bagian B. Gitu ya. Saya ulang, pernyataan pertama pasangannya adalah B, pernyataan kedua pasangannya D, pernyataan ketiga pasangannya B. Oke, maka jawabannya sudah jelas ya. Kesempatan itu maksudnya peluang. Oke, bahasa matematikanya ya. Bahasa matematika kesempatan itu sama dengan peluang. Berikutnya untuk teks meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Jadi ini mengenai data peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2017 ya. Oke, ini tabelnya. Pertanyaan pertamanya, berdasarkan data pengunjung perpustakaan Kota Padang, berilah tanda centang pada kolom benar dan pernyataan sesuai atau kolom salah. Untuk pernyataan yang kurang sesuai. Pernyataan pertama, jika Anda adalah pengunjung perpustakaan Kota Padang pada bulan Juni, 1 dari 5 orang yang Anda temui merupakan pelajar SD. Berarti peluangnya 1 dari 5 ya. Coba kita uji untuk peluang bertemu pelajar SD yaitu 107/520, yaitu nilainya sama dengan 1,02 atau sebanding dengan 1 orang. Jadi kita bulatkan ya, pembulatan yang mendekati 1 orang. Nah, untuk 107-nya ini kan ini ada di tabel, ini 107 di tabelnya yaitu ini yang ada pada bulan Juni untuk pelajar SD ada ya. Sementara 520 ini adalah jumlah total untuk bulan Juni gitu ya. Nah, berarti peluangnya hanya 1 orang. Berarti benar ini ya. Karena 1 dari 5 orang yang ditemui, berarti pernyataan pertama benar. Lalu pernyataan kedua, jika Anda adalah pengunjung perpustakaan Kota Padang pada bulan Juni, Kota Padang. Nah, jadi di Kota Padang ini pada bulan Juni 2 dari 8 orang yang Anda temui merupakan mahasiswa. Jadi mahasiswa pada bulan Juni itu jumlahnya 125. Nah, dari totalnya ada 520 berarti peluangnya 125/520. Ini dalam tabel ya. Hati-hati, ini di bulan Juninya yang kita lihat. Berarti sekitar 1,923 atau sebanding dengan 2 orang. Jadi pernyataannya benar. Berikutnya untuk pernyataan ketiga. Ini ya. Pada bulan Mei, peluang bertemu mahasiswa itu lebih besar daripada peluang bertemu pelajar SMA. Sementara di sini katanya lebih besar peluang untuk siswa SMA ya. Berarti ini pernyataan ketiga sudah jelas salah. Berarti ini salah. Oke, pernyataan keempat yaitu peluang pelajar SMP atau SMA, ini kalau kita jumlahkan dalam tabel, ini 1164/3358. Nah, itu lebih besar dari peluang mahasiswa yaitu 914/3358. Pernyataan keempat di sini katanya, peluang perpustakaan Kota Padang dikunjungi oleh SMP atau SMA lebih kecil daripada mahasiswa. Seharusnya lebih besar, gitu ya.
Berarti pernyataan keempat ini salah. Pernyataan kelima, peluang perpustakaan Kota Padang dikunjungi oleh pelajar SD atau SMP lebih kecil daripada pelajar SMA. Coba peluang pelajar SD SMP itu 512 per 3.358 lebih kecil daripada peluang SMA ya, yaitu 1032 per 3.358. Berarti pernyataan kelima benar. Pernyataan keenam, dalam kurun waktu 6 bulan hampir tidak ada dosen atau guru yang berkunjung ke perpustakaan Kota Padang. Jadi 6 bulan terakhir itu kita jumlahkan untuk dosen dan guru. Jadi nanti itu diperoleh peluang dosen atau guru berkunjung dalam 6 bulan yaitu 13. 13 ini ada dalam tabelnya ya. Dosen guru itu 13 hanya ada pada bulan Mei itu di tabelnya. Per 3.358. Itu sekitar 0,0039 atau sebanding dengan 0. Berarti tidak mungkin dikunjungi ya, 0. Nah, jadi 0 berarti peluangnya 0. Di sini dalam rentang waktu 6 bulan hampir tidak ada dosen. Ya benar karena peluangnya 0. Sehingga pernyataan ke-6 sudah benar. Jadi jawaban untuk nomor 32 adalah pernyataan 12 benar, pernyataan 34 salah, pernyataan 56 benar. Oke, paham ya? Oke, baiklah. Berikut ada latihan soal. Nah, ini seperti biasa. Kuncinya ini akan saya berikan di part berikutnya. Nah, itu ya. Ini ada sudah dikerjakan untuk membiasakan diri Anda atau berlatih mengenai untuk mengerjakan soal-soal AKM numerasi. Ini ya, oke, sampai nomor 36. Sementara kunci jawaban part ketiga, nah soal latihan yang ada di part ketiga ya, ini saya itu mengenai kasus tuberkulosis di Indonesia. Jadi nama sangkanya. Jadi untuk pernyataan pertama, pasangannya adalah A, option A. Pernyataan kedua pasangan adalah option C. Pernyataan ketiga pasangannya adalah option F. Itu ya, jawaban yang tepat. Lalu untuk nomor 24 jawabannya pernyataan pertama tidak setuju, kedua setuju, ketiga setuju, keempat setuju, kelima tidak setuju, keenam setuju. Ini dari gambar ya kemarin ya. Jadi ini dari gambar-gambar 1 sampai 6 tidak setuju, 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 tidak setuju dan setuju. Ya. Oke, untuk nomor berikutnya yaitu mengenai menjaga asupan gizi dengan konsumsi buah. Nah, ini tabelnya kemarin, ini soalnya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah pernyataan pertama, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga salah, pernyataan keempat ini benar, pernyataan kelima juga salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 4. Nah, untuk teks mengenai stadion sepak bola dengan soal lebar lapangan tersebut 35 meter kurang dari panjangnya. Jarak yang ditempuh tim tersebut dalam 8 kali putaran mengelilingi lapangan sepak bola di Stadion Iwayan Dipta Gianyar adalah, jawabannya adalah bola 2.960 meter. Itu ya. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kiranya semoga bermanfaat. Siapapun yang menyaksikan channel ini, semoga berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk mencapai level cakap dan tingkat mahir.